Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang mendengarkan kisah ini, mungkin selama ini engkau hanya mengenal Aisyah dari dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ia disebut sebagai istri yang paling dicintai Rasulullah setelah Khadijah. Di sisi lain, namanya sering diseret dalam fitnah, perdebatan, dan syubhat yang tak ada habisnya. Hingga muncul pertanyaan yang kerap disalahpahami oleh generasi hari ini. Mengapa Rasulullah menikahi Aisyah yang masih kecil? Pertanyaan ini membuat sebagian orang ragu, sebagian bingung, bahkan sebagian tergelincir karena terburu-buru menghakimi tanpa mengetahui konteks yang sebenarnya. Padahal, jawabannya indah, ilmiah, penuh hikmah, dan jauh dari prasangka buruk. Jarang sekali kita benar-benar duduk tenang, menutup semua suara bising dari luar, lalu menengok ke dalam rumah kecil Rasulullah, ke sebuah bilik yang sempit namun penuh cahaya. Di sanalah Aisyah tinggal. Di sanalah tawa, air mata, ilmu dan rahasia rumah tangga kenabian disimpang rapi dalam hati seorang wanita yang kemudian menjadi guru besar bagi umat ini. Malam ini, mari kita mengetuk pintu itu dengan hati yang penuh adab. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar. Bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk menambah cinta kepada Rasul dan keluarganya. Sebab di balik nama Aisyah binti Abu Bakar, ada kisah tentang kecerdasan, kesetiaan, kesabaran, dan kedudukan mulia yang diangkat langsung oleh Allah. Karena itu, tolong tonton kisah ini sampai akhir, agar tidak salah faham. Jangan menilai masa lalu dengan standar zaman modern. Jangan melihat potongan peristiwa tanpa memahami seluruh rangkaian hikmahnya. Sebab kisah ini bukan sekedar tentang pernikahan, tetapi tentang peran besar Aisyah dalam menjaga agama ini hingga sampai kepada kita hari ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komentar agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah berharga dari perjalanan Rasulullah dan keluarganya. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah rumah sederhana di tengah kota Mekah, jauh dari gemerlap istana dan hiruk-pikuk pasar, hidup seorang lelaki yang kelak menjadi sahabat paling setia Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Rumah itu bukan rumah bangsawan yang megah, tapi di dalamnya ada sesuatu yang jauh lebih berharga, iman yang jernih dan hati yang lembut. Di rumah itulah lahir seorang putri kecil yang kelak mengguncangkan dunia ilmu Islam dengan kecerdasannya. Namanya Aisyah binti Abu Bakar. Ibunya bernama Ummu Ruman, seorang wanita yang dikenal lembut, penyabar, dan kuat menanggung ujian. Sejak kecil, Aisyah tumbuh dalam suasana yang berbeda dengan kebanyakan anak Quraisy. Sementara di rumah-rumah lain nama berhala Lata dan Uzza masih diagungkan, di rumah Abu Bakar nama Allah dan Rasulnya telah memenuhi udara. Di saat sebagian orang masih merendahkan kaum wanita, di rumah ini seorang anak perempuan justru disambut sebagai amanah Allah. Aisyah kecil tumbuh dengan mata yang cerdas dan telinga yang peka. Ia melihat ayahnya sering keluar rumah bersama seorang lelaki yang wajahnya penuh ketenangan, Muhammad bin Abdullah, sang utusan Allah. Ia mendengar percakapan mereka tentang iman, tentang surga dan neraka, tentang hari kebangkitan, tentang tauhid yang menghancurkan semua berhala di dalam hati. Di usia yang masih sangat muda, Aisyah sudah hafal banyak ayat Al-Quran yang turun. Ia mendengar langsung bacaan Rasulullah di rumah mereka. Ia melihat bagaimana ayahnya berkorban harta dan jiwa demi melindungi dakwah ini. Lingkungan itu membentuknya. Dari kecil, ia belajar bahwa kemuliaan bukan pada harta, tapi pada iman. Waktu berlalu, Aisyah tumbuh menjadi gadis cilik yang lincah, cerdas, dan periang. Lisannya fasih, hafalannya kuat. Apa yang ia dengar, ia simpan kuat-kuat di dalam ingatan. Apa yang ia lihat, ia renungkan. Hatinya bersih, pikirannya tajam. Suatu ketika, Abu Bakar berniat menikahkan Aisyah dengan seorang pemuda Quraisy bernama Jubair bin Mut'im dari Bani Al-Muttalib. Bagi ukuran manusia, itu pernikahan yang logis. Dua keluarga terpandang, nasab terhormat, dan posisi sosial yang terjaga. Namun ketika Islam semakin keras ditentang di Mekah, keluarga Jubair goyah. Ibu Jubair berkata dengan nada merendahkan, "Kami tidak ingin anak kami menikah dengan keluarga yang telah meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti agama Muhammad." Kata-kata itu sampai ke telinga Abu Bakar. Ia tidak berdebat, tidak memaksa. Ia hanya tersenyum tipis dan menatap Aisyah dengan penuh sayang. Di dalam hatinya ia mungkin berkata, "Jika mereka menolak karena agama ini, biarlah.
sebab Allah tak akan pernah menyia-nyiakan orang yang memilihnya. Ia tidak tahu, saat itu takdir jauh lebih agung sedang disusun oleh Allah untuk putrinya. Waktu terus berlalu, dakwah semakin berat, tekanan Quraisy makin keras. Di tengah badai itu, Rasulullah SAW bermimpi. Dalam mimpi yang benar, malaikat datang membawa seseorang diselimuti sehelai kain sutra. "Ini istrimu," kata malaikat. Ketika kain itu dibuka, ternyata yang tampak adalah wajah Aisyah. Mimpi itu datang 2 kali, menguatkan isyarat bahwa pernikahan ini bukan sekedar pilihan manusia, melainkan bagian dari rencana Allah. Rasulullah pun menyampaikan keinginannya kepada Abu Bakar untuk menikahi Aisyah. Abu Bakar tertegun, hatinya bergetar. "Wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan Aisyah?" "Ya, wahai Abu Bakar," jawab Nabi. Abu Bakar bukan menolak, bukan pula merasa berat dengan beban dunia. Ia hanya merasa kecil di hadapan kedudukan Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku hanyalah sahabatmu. Engkau adalah utusan Allah. Bagaimana mungkin aku merasa pantas?" Namun Rasulullah menenangkannya, memuliakannya dan mengangkat kedudukannya. Beliau bersabda bahwa Abu Bakar adalah sahabatnya di dunia dan di akhirat. Dan dari rumah lelaki inilah Allah takdirkan lahir pendamping yang kelak menjadi penjaga ilmu dan rahasia-rahasia rumah tangga Nabi. Aisyah dipinang di usia yang masih sangat muda. Di zaman itu, di tengah kultur Arab dan banyak peradaban lain, pernikahan di usia muda adalah hal yang lazim, terutama ketika seorang gadis telah tampak tanda-tanda balik dan kematangan fisik. Di seluruh dunia dari timur sampai barat, catatan sejarah menunjukkan bahwa batas usia menikah jauh berbeda dengan standar modern sekarang. Namun, meskipun dipinang di usia kecil, Aisyah tidak langsung hidup serumah dengan Rasulullah. Ia tetap tinggal bersama orang tuanya. Tahun-tahun itu dilalui dengan persiapan, dengan didikan iman, dan dengan lingkungan yang membuatnya semakin matang secara akidah dan akhlak. Kemudian datanglah perintah hijrah. Rasulullah berhijrah ke Madinah, meninggalkan kota kelahiran yang penuh kenangan, menuju kota baru yang kelak menjadi pusat peradaban Islam. Abu Bakar menyertai hijrah itu. Aisyah melihat sendiri bagaimana ayahnya mengorbankan segalanya demi menemani Nabi di perjalanan paling bersejarah itu. Tak lama setelah kehidupan kaum muslimin mulai stabil di Madinah, Aisyah pun diantar untuk tinggal bersama Rasulullah. Bukan ke istana, bukan ke rumah bertingkat dengan banyak kamar, tetapi ke sebuah rumah kecil yang dindingnya dari tanah, atapnya dari pelepah kurma, dan lantainya bernyatu dengan bumi. Di malam ketika ia diantar kepada Nabi, Ummu Ruman membetumkan pakaian putrinya, merapikan rambutnya, dan mungkin berbisik lembut di telinganya. "Wahai Aisyah, engkau bukan lagi sekadar putri Abu Bakar. Engkau sekarang adalah istri Nabi Allah. Jadilah penyejuk mata baginya. Hormatilah dia, cintailah dia, dan jangan pernah lupa bahwa keridhaan Allah ada pada keridhaan suami yang soleh." Rasulullah menyambut Aisyah bukan sebagai anak kecil yang harus ditekan, tapi sebagai calon pendamping hidup yang akan ia tuntun, ia ajari, dan ia sayangi. Rumah kecil itu menjadi saksi bagaimana seorang gadis muda belajar pelan-pelan tentang dunia baru, dunia rumah tangga kenabian. Hari-hari bersama Rasulullah adalah hari-hari yang penuh warna bagi Aisyah. Di rumah yang hanya muat beberapa orang, yang jika Nabi sujud, ujung kainnya bisa menyentuh Aisyah yang sedang tidur, di sanalah kebesaran hati dan ilmu tumbuh. Rasulullah tidak memandang Aisyah hanya sebagai istri muda yang perlu dikasihani, tapi sebagai sahabat jiwa. Beliau mengajaknya bicara, menjawab pertanyaannya, meluruskan pandangannya, dan bahkan bercanda dengannya. Suatu hari Nabi mengajak para sahabat keluar. Di tengah perjalanan, beliau berkata kepada pasukannya, "Majulah kalian dahulu." Para sahabat berjalan lebih dulu, meninggalkan Rasulullah dan Aisyah di belakang. "Tahukah engkau, wahai Aisyah, bahwa dulu engkau pernah mengalahkanku dalam lomba lari?" Aisyah tersenyum malu, teringat masa ketika tubuhnya lebih ringan. Rasulullah lalu mengajaknya berlomba lagi. Mereka berdua berlari di padang yang sunyi, tanpa sorak penonton, tanpa kamera, tanpa tepuk tangan siapapun. Hanya ada tawa yang tulus dan debu yang terbang di belakang kaki mereka. Kali ini Rasulullah menang. Beliau tersenyum dan berkata dengan nada bercanda, "Ini untuk membalas kekalahan yang dulu."
Itu bukan sekadar lomba biasa. Di balik candaan itu, Aisyah belajar bahwa cinta tidak selalu harus kaku, bahwa seorang suami bisa tetap mulia sebagai rasul, sekaligus lembut sebagai pendamping, bahwa di balik seluruh beban dakwah yang berat, Nabi masih menyisakan ruang untuk membuat istrinya tertawa. Aisyah juga menemukan sisi lain dari dirinya, cemburu. Ia adalah manusia. Ia mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Ketika melihat Nabi menyebut nama Khadijah berkali-kali, hatinya pernah terusik. Ia pernah berkata dengan rasa ingin tahu yang bercampur cemburu, "Bukankah Allah telah menggantikanmu dengan yang lebih baik daripada Khadijah?" Tapi, jawaban Rasulullah membuatnya mengerti bahwa cinta tidak selalu tentang membagi-bagi, tapi tentang menghormati orang yang telah berjasa. Nabi menjelaskan keutamaan Khadijah, bagaimana ia beriman saat semua orang mengingkari, bagaimana ia menginfakkan hartanya untuk Islam. Dari sana, Aisyah belajar bahwa cemburu perlu diarahkan, bukan dibiarkan membakar. Ia juga belajar banyak tentang ibadah dari dalam rumah. Di malam-malam yang sunyi, Aisyah sering terbangun dan melihat Rasulullah berdiri dalam qiyamul lail. Kaki beliau bengkak karena lamanya berdiri. Ia mendengar doa-doa yang lirih, tangis yang tertahan, dan kalimat-kalimat yang penuh harap. Semua itu terekam dalam hatinya. Kelak ketika Rasul tidak lagi ada, kenangan itu menjadi bahan bakar yang menghidupkan imannya dan iman jutaan orang setelahnya. Di balik sikap ceria dan cemburunya yang manusiawi, Aisyah menyimpan kekuatan lain, kecerdasan yang luar biasa. Ia tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami. Ia tidak hanya mendengar, tetapi juga merenung. Apa yang ia lihat di rumah, ia simpan. Apa yang ia dengar dari lisan Nabi, ia hafalkan. Ia memperhatikan cara Nabi berwudu, cara Nabi sholat, cara Nabi berbicara, cara Nabi makan, cara Nabi memperlakukan tamu, bahkan cara Nabi bercanda dan marah. Seperti sebuah kamera hidup, Aisyah merekam kehidupan Rasulullah detik demi detik. Bedanya, yang ia simpan bukan sekadar gambar, tetapi hikmah. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat sering datang ke rumah Aisyah untuk bertanya. Umar, Uthman, Ali, Ibnu Abbas, dan para tabi'in dari generasi setelahnya menjadikan Aisyah sebagai rujukan. Lebih dari 2000 hadis sampai kepada kita lewat lisan Aisyah. Banyak di antara hadis itu yang tidak diketahui orang lain, karena hanya beliau yang menyaksikannya di balik dinding rumah Nabi. Seorang ulama dari generasi setelahnya mengatakan, "Aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih luas ilmunya daripada Aisyah dalam urusan Al-Quran, hadis, fikih, syair, sejarah, nasab, dan bahkan pengobatan." Aisyah juga dikenal dengan ketajaman dalam berfatwa. Ia tidak segan mengoreksi pemahaman yang salah meski datang dari kelompok orang banyak. Jika mendengar ada amalan yang bertentangan dengan apa yang ia ketahui dari Nabi, ia akan menjelaskan dengan tegas namun penuh adab. Dalam urusan kehormatan wanita, Aisyah sangat menjaga batas-batas yang telah diajarkan Rasulullah. Ketika mendengar ada wanita-wanita di negeri Syam yang mandi di tempat umum dengan pakaian yang tidak menutup aurat, ia mengingatkan keras, menyampaikan hadis Nabi tentang perempuan yang menanggalkan pakaiannya selain di rumah suaminya. Di rumahnya suatu hari, Aisyah menerima uang dalam jumlah yang sangat besar, disebutkan 100.000 dirham. Uang itu cukup untuk mengubah rumah kecilnya menjadi lebih nyaman, cukup untuk membeli pakaian, perabot, atau makanan yang lebih baik. Namun ketika uang itu datang, Aisyah memandangnya sebagai amanah. Ia katakan, "Berikan kepada orang-orang yang membutuhkan," katanya kepada pembantunya. Pembantunya pun membagi-bagikan dirham itu kepada fakir miskin di Madinah. Kiri dan kanan, depan dan belakang, tangan Aisyah terus bergerak. Tidak satupun dirham yang sengaja ia sisakan untuk dirinya sendiri. Menjelang waktu berbuka puasa, pembantunya berkata, "Wahai Ummul Mukminin, kita tidak menyisakan sedikit pun untuk makanan berbuka." Aisyah tersenyum. "Seandainya engkau mengingatkanku, tentu akan aku sisakan. Tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan kita malam ini." Dan benar, Allah mencukupi dari arah yang tak disangka-sangka.
Dalam satu tubuh berkumpul kecerdasan, kedermawanan, ketegasan, sekaligus kelembutan. Aisyah bukan hanya istri Nabi, ia adalah madrasah bagi generasi setelahnya. Namun kehidupan di sisi Rasulullah tidak selalu mudah. Ada satu ujian besar yang hampir mengguncangkan seluruh Madinah, dan di pusat badai itu berdirilah Aisyah. Ujian itu dikenal dalam sejarah sebagai peristiwa If, fitnah keji yang dialamatkan langsung kepada kehormatannya. Dalam sebuah perjalanan, Aisyah tertinggal dari rombongan karena satu sebab. Ia kemudian ditemukan oleh seorang sahabat yang amanah, lalu diantar kembali ke Madinah. Orang-orang munafik memanfaatkan peristiwa itu untuk menebar fitnah. Mereka menuduh yang tidak-tidak, mencoba merusak kehormatan rumah tangga Nabi dari dalam. Selama berhari-hari, Aisyah sakit. Ia tidak tahu fitnah itu menyebar. Ketika akhirnya ia mendengar kabarnya, dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia meminta izin kepada Rasulullah untuk tinggal di rumah orang tuanya. Di sana ia menangis, hari demi hari, malam demi malam. Air matanya habis, suaranya serak, dadanya sesak. Pada akhirnya, ketika semua pandangan manusia sudah tidak sanggup lagi ia tanggung, ia berkata kepada kedua orang tuanya, "Aku tidak akan berkata apa-apa, kecuali seperti yang dikatakan Nabi Yusuf. Fasobrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun." Sabar itu indah, dan hanya kepada Allah aku memohon pertolongan atas apa yang mereka sifatkan. Di tengah kesedihan itu, Allah mengguncang langit. Ayat-ayat suci turun dalam surah An-Nur, membela kehormatan Aisyah secara langsung, membersihkan namanya dari tuduhan keji, dan mengancam orang-orang yang ikut menyebarkan berita bohong itu. Namanya tidak sekadar dibersihkan oleh manusia, tetapi oleh wahyu. Sejak hari itu, kedudukan Aisyah di sisi Allah dan Rasulnya semakin tampak jelas. Ia bukan hanya istri Nabi dan ibu kaum mukminin. Ia adalah wanita yang kehormatannya dijaga langsung oleh kalam Allah. Waktu terus berjalan, Rasulullah semakin tua, beban dakwah semakin berat, dan fisik beliau semakin lemah. Di hari-hari terakhir kehidupan beliau, ada satu permintaan yang menunjukkan betapa dalam cinta Nabi kepada Aisyah. Beliau meminta agar masa sakitnya dirawat di rumah Aisyah. Istri-istri lain ridho, tidak ada yang mempersoalkan. Mereka tahu, di detik-detik terakhir, Rasulullah ingin bersama istri yang menjadi sahabat dialognya, yang menghafal banyak sekali rahasia rumah tangganya, yang kelak akan menjadi penyampai kisah-kisah itu pada umat. Di sebuah hari yang berat, Rasulullah terbaring lemah di pangkuan Aisyah. Demam tinggi, keringat bercucuran di dahi mulianya. Aisyah memegang tangan beliau, menyeka peluh, dan mencoba menahan air mata. Ia bertanya dengan suara bergetar, "Wahai Rasulullah, bagaimana keadaanmu hari ini?" "Wahai Aisyah," jawab beliau pelan, "sakitku terasa sangat berat." Aisyah melihat ke langit. Dalam hatinya ia berdoa agar Allah meringankan beban suaminya. Nabi lalu mengangkat tangan, berdoa agar Allah memberinya pilihan tertinggi di sisinya. Pada saat-saat itulah, ketika kepala Rasulullah bersandar di dada Aisyah, ruh suci itu diambil oleh malaikat maut. Rumah itu mendadak hening. Tidak ada lagi suara wahyu, tidak ada lagi suara lembut Nabi yang memanggil ya Aish atau ya Humairah. Tidak ada lagi yang akan membangunkannya di malam hari untuk sholat. Aisyah memandikan jenazah Rasulullah bersama keluarga terdekat. Tangannya mungkin gemetar, bukan karena takut kepada mayit, tetapi karena tubuh yang ia mandikan itu adalah tubuh manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi. Air mata jatuh, bercampur dengan air yang mengalir di tubuh Nabi. Sejak hari itu, dunia tak lagi sama. Namun di tengah kehilangan itu, Aisyah tidak hancur. Ia berdiri, menegakkan dirinya, dan mengubah rumah kecilnya menjadi pusat ilmu. Tahun demi tahun berlalu setelah wafatnya Rasulullah. Khilafah berganti. Para sahabat banyak yang syahid di medan jihad. Wilayah Islam meluas ke segala penjuru. Di tengah semua perubahan itu, satu hal tetap sama. Orang-orang terus mengetuk pintu rumah Aisyah. "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana dulu Rasulullah melakukan ini? Wahai ibu kami, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Ia menjawab, "Mengingat
mengulang sabda-sabda Nabi dengan ketelitian yang mengajubkan. Jika lupa, ia tidak segan mengatakan, "Aku tidak tahu." Jika yakin, ia sampaikan dengan lantang. Dalam tubuhnya yang kecil, Allah titipkan ingatan yang besar. Dalam dirinya, hidup kembali suasana rumah Rasulullah. Para tabi'in yang tidak sempat bertemu Nabi pun merasa seakan berada di tengah-tengah beliau ketika duduk di hadapan Aisyah. Akhirnya, pada suatu malam di bulan Ramadan, di usia sekitar 63 tahun, usia yang juga dikaitkan dengan usia wafat Rasulullah dan Abu Bakar, Aisyah merasakan tubuhnya melemah. Setelah menunaikan salat malam, ia bersandar dan berkata kepada orang-orang terdekatnya, "Jika aku pergi malam ini, sampaikan salamku kepada seluruh kaum muslimin. Katakan bahwa Aisyah memaafkan mereka dan memohon agar mereka memaafkannya." Malam itu, ruh Aisyah diangkat oleh Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Madinah kembali berduka. Para sahabat yang tersisa dan para tabi'in menangis. Mereka tahu, dengan wafatnya Aisyah, satu pintu besar ilmu dan hikmah telah tertutup. Namun catatan-catatan yang ia tinggalkan tetap hidup, berjalan dari hafalan ke hafalan, dari kitab ke kitab, dari generasi ke generasi. Aisyah dimakamkan di Baqi', di antara orang-orang yang ia cintai dan yang mencintainya. Ia tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan anak kandung untuk meneruskan nasabnya. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar, ilmu, cinta, dan keteladanan yang akan terus hidup sampai hari kiamat. Namun sebelum kita melangkah menuju bab-bab akhir dari kehidupan Aisyah radhiyallahu anha, ada satu pertanyaan besar yang sering mengusik generasi hari ini. Pertanyaan yang muncul bukan karena keburukan, tetapi karena jarak zaman, jarak budaya, serta jarak cara manusia memandang kehidupan. Pertanyaannya adalah, mengapa Rasulullah menikahi Aisyah yang masih kecil? Saudaraku, jika kita memandang masa lalu dengan kacamata abad ke-21, semuanya akan tampak janggal. Namun, jika kita menengok sejarah dengan kaca yang sebening fakta, kita akan menemukan bahwa tidak ada yang aneh dalam pernikahan itu. Tidak ada bayang-bayang gelap, tidak ada niat buruk. Yang ada hanyalah wahyu, hikmah, dan ketentuan Allah yang diturunkan dengan penuh kelembutan. Aisyah sendiri pernah bercerita bahwa Rasulullah menikahinya atas petunjuk mimpi yang benar. Dalam mimpi itu, malaikat datang membawa Aisyah dalam sehelai kain sutra, lalu berkata, "Ini adalah istrimu." Bagi para nabi, mimpi bukan sekedar bunga tidur. Mimpi adalah wahyu, sebuah penanda dari langit. Maka pernikahan ini bukanlah langkah pribadi, tetapi bagian dari rencana Allah yang jauh lebih besar daripada yang dapat dibayangkan manusia. Selain itu, kita harus ingat bahwa dunia di masa itu tidak sama dengan dunia sekarang. Usia balik datang lebih cepat. Pernikahan muda adalah hal lazim dari timur hingga barat. Bahkan di Eropa dan Asia, anak gadis bisa menikah pada usia yang lebih muda dari itu. Dan masyarakat menganggapnya wajar. Tidak ada stigma, tidak ada pandangan miring, tidak ada batasan legal 18 tahun seperti zaman modern. Semua orang hidup dalam putaran budaya yang berbeda. Pernikahan Aisyah dengan Rasulullah adalah pernikahan penuh kehormatan. Tidak ada paksaan, tidak ada luka, tidak ada sedikit pun riwayat yang menunjukkan ketidaknyamanan. Justru Aisyah tumbuh menjadi istri Rasulullah yang paling ceria, paling banyak berbicara dengan beliau, dan paling banyak meriwayatkan ilmu. Dan di sini, saudaraku, terlihat maksud besar dari Allah. Aisyah bukan sekedar istri Nabi. Ia dipilih untuk menjadi penjaga ilmu kenabian. Lebih dari 2000 hadis lahir dari lisannya. Ia mengajarkan umat tentang ibadah malam Rasulullah, tentang adab rumah tangga, tentang fikih perempuan, bahkan tentang hal-hal kecil yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang hidup paling dekat dengan beliau. Mustahil tugas besar itu dijalankan oleh seseorang yang wafat muda. Karena itulah Allah memilih Aisyah dari usia yang masih belia, agar ia hidup panjang setelah Rasulullah berpulang, agar ia mengajarkan setiap detik kehidupan Nabi kepada generasi yang tidak sempat melihatnya. Cobalah bayangkan,
Jika bukan Aisyah, siapa yang akan menyimpan rahasia rumah tangga kenabian? Siapa yang akan menyampaikan kepada umat bagaimana Nabi sholat ketika berada di dalam rumah? Bagaimana beliau menangis dalam sujudnya? Bagaimana beliau memperlakukan istri? Bagaimana beliau bercanda? Bagaimana beliau marah? Bagaimana beliau bangun di malam hari? Siapa yang akan menjadi cermin akhlak Rasulullah di balik dinding rumah itu? Allah memilih Aisyah untuk itu. Dan Aisyah menjalankan amanat itu dengan sempurna, dengan hati yang bersih dan akal yang cerdas, hingga para sahabat besar seperti Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Abbas datang kepadanya untuk bertanya. Jadi pertanyaannya bukan lagi, mengapa Rasul menikahi Aisyah yang muda? Tetapi justru, bagaimana mungkin umat ini bisa memahami kehidupan Nabi tanpa Aisyah? Pernikahan itu adalah pintu ilmu, pintu rahmat, pintu yang membuat cahaya kehidupan Rasulullah tetap bersinar sampai hari ini. Dan ketika fitnah di luar sana mencoba merendahkannya, ketahuilah bahwa Allah sendiri yang membela kehormatan Aisyah. Dalam surah An-Nur, ayat suci turun untuk membersihkan namanya dari tuduhan yang keji. Sebuah kehormatan yang tidak pernah diberikan kepada wanita lain. Maka saudaraku, ketika kita mendengar nama Aisyah, hendaklah hati kita merunduk hormat. Sebab di balik nama itu ada cinta Allah, cinta Rasulullah, dan ilmu yang menjadi denyut nadi umat Islam sepanjang zaman. Saudaraku, begitulah garis besar kisah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Seorang wanita yang dinikahi Nabi atas petunjuk wahyu, yang tinggal di rumah paling sederhana di muka bumi, tetapi membawa warisan ilmu yang paling kaya bagi umat ini. Tentang usia pernikahannya, para ulama hadis yang terpercaya telah meriwayatkan bahwa ia dipinang di usia sekitar 6 tahun dan tinggal bersama Nabi di usia sekitar 9 tahun. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis-hadis sahih di kitab-kitab utama. Itu terjadi di zaman di mana standar kedewasaan dan usia pernikahan sangat berbeda dengan zaman sekarang. Hari ini, ketika namanya sering diseret ke dalam debat yang kasar dan syubhat yang tak berdasar, kita perlu kembali pada sumber-sumber yang lurus, melihatnya sebagaimana para sahabat melihatnya, sebagai Ummul Mukminin, ibu kaum beriman, sebagai penjaga ilmu kenabian, sebagai teladan bagi muslimah, bukan karena slogannya, tetapi karena iman, adab, dan akhlaknya. Wahai Aisyah, kekasih Rasulullah, penjaga rahasia rumahnya, dan cahaya ilmu bagi umat ini. Semoga Allah meridhai dirimu, mengangkat derajatmu, dan mengumpulkan kami kelak bersamamu, bersama suamimu yang mulia, di surganya yang abadi. Jika sahabat menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang mengenal dan mencintai keluarga Rasulullah dengan cara yang benar. Silakan tinggalkan komentar jika ada tambahan, koreksi, atau usulan kisah siapa lagi yang ingin sahabat dengar di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.